ditanya langsung mengkonfirmasi seolah-olah saya tempat konfirmasi gitu kan. Itu betul tidak yang seperti itu? Langsung pertanyaan pertama. Situ udah masih perawan nggak? Serius, sampai segitu. Sangat serius. Kita menjelaskan seindah apapun, sebagus apapun, kalau tidak melihat sendiri, datang sendiri, melihat langsung, menilai langsung, tidak seperti apa yang diberitakan seperti TV nasional. Halo orang-orang penting, kembali lagi di Ngobrol Penting bersama saya Chris, dan di sebelah saya ini ada 3 tamu spesial dan mereka inilah alumni dari Al Zaitun. Boleh perkenalan, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Latiful Fahmi Andrianto. Saya lulus itu tahun 2012. Ya, kalau dibilang angkatannya angkatan 8. Oke, lanjut. Oke. Baik. Nama saya Matsani Mubarok. Saya di Al-Zaitun pernah bersekolah tahun 2009. Tidak sampai lulus, hanya sampai tahun 2012 saat itu. Dan saya saat ini mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Gitu. Saya mahasiswa aktif, betul. Terima kasih. Saya Ica dari Angkatan 1. Angkatan 1 tahun 1999. Lulusan pertama. Sekarang saya mau bertanya, boleh nggak masing-masing ceritain kehidupan kalian nih waktu di Al Zaitun tuh seperti apa sih? Bener gak sih apa yang diceritakan atau yang dituduhkan di luar sana gitu? Dan apa perasaan kalian terhadap alma mater ya gitu bisa dibilang gitu. Mungkin saya ke angkatan yang pertama dulu ya. Ya, kalau pengalaman di sana, hal yang saya dapat, yang saya pikir tidak ada di sekolah lain adalah pengalaman organisasi. Jadi di sana kita memang sudah diajarkan organisasi skala bernegara. Nah, jadi kalau di sekolah-sekolah lain kita mengenal itu OSIS, organisasi siswa, tapi di sana kita mengenalnya organisasi pelajar dan ketua OSISnya disebut presiden santri. Presiden santri. Nah, untuk pemilihannya itu juga sesuai dengan seperti yang terjadi di Indonesia ya. Kita diberikan kesempatan untuk berkampanye, diberikan kesempatan untuk membuat tim sukses sendiri dengan simbol-simbol yang kita inginkan. Kemudian waktu zaman saya itu kita bahkan diberikan kesempatan untuk silakan aja dengan siasat masing-masing gitu, yang mau berkoalisi atau apa untuk menarik perhatian pelajar yang lain memilih sebagai presiden santri gitu. Kemudian pemilihannya itu sangat digitalized, jadi dengan computerized gitu dan segala macam gitu. Dan kita berorasi, kemudian debat kandidat presiden. Nah, kebetulan saya tidak terpilih dan saya sebagai Menteri Pendidikan waktu di angkatan pertama. Gitu. Kalau waktu itu diajarkan sendiri, waktu itu diajarkan ya, kenapa sih berorganisasi sampai seperti itu gitu, bukan OSIS atau apa, mungkin dijelaskan tujuannya apa gitu. Tujuannya lebih ke kita harus bisa menerima perbedaan dan pendapat serta pemikiran orang lain. Karena pada saat kita melakukan debat itu punya pemikiran masing-masing, terus kita harus mengedepankan debat sesuai dengan keilmuan dan fakta yang ada gitu. Jadi enggak dengan debat kusir gitu, enggak. Tapi kita dilatih untuk ayo debat dengan baik. Seperti itu. Jadi menerima perbedaan itu yang paling utama sih. Berarti menerima perbedaan dan berarti dari sekolah sudah diajarkan untuk bertoleransi ya? Ya, dan berarti bukan diajarkan untuk membentuk negara sendiri yang seperti diberitakan gitu ya?
Enggak gitu. Jadi jangan sampai salah. Presiden di Al-Zaitun itu adalah presiden santri. Satu-satunya presiden di Al-Zaitun itu presiden santri. Enggak ada presiden lain. Nah, kalau dari Masnya? Oke. Kalau dari saya, pengalaman yang saya terima di Al-Zaitun, walaupun tidak lama, saya diajarkan tentang kebersamaan. Karena saya berlatar belakang dari daerah. Kemudian ke Al-Zaitun, saya menemukan berbagai macam kawan yang bukan hanya dari daerah saya, tapi ada yang dari luar Pulau Jawa, bahkan ada yang dari Afrika saat itu. Nah, jadi saya harus mau tidak mau menerima perbedaan. Jadi ada kultur shock mungkin ya yang saya terima. Dan juga saya cukup aktif dalam ekstrakurikulernya. Saya ikut sepak bola saat itu. Jadi ada Student United. Nah, saya bisa bilang tidak ada sekolah di Indramayu yang secara fasilitas ekstrakurikulernya selengkap Al-Zaitun. Karena ada hoki, bahkan ketika kita tanya di daerah sekitar gitu, apa hoki, bahkan teman-teman tidak tahu gitu. Tapi di Al-Zaitun tahu gitu. Ada basket segala macam banyak. Dan saya saat itu ambil sepak bola. Jadi mungkin itu pengalaman yang saya terima. Jadi kebersamaan dan keberagaman tadi dan fasilitas ekstrakurikuler yang saya terima tadi gitu. Nah, kalau Mas Sani sendiri pernah melihat gak sih, kan Mas Sani cerita banyak berbagai orang teman-temannya yang dari berbagai negara. Pernah gak sih Mas Sani melihat ada rasisme atau bullying yang terjadi di Al-Zaitun? Oke. Saya kira kalau kita melihat di sini kan konteksnya sekolah ya. Kalau saya katakan tidak ada pembulian sama sekali, itu saya bisa bilang itu bohong. Dimanapun sekolahnya saya bisa bilang kalau tidak ada pembulian sekecil apapun, saya meragukan itu. Mungkin ada, tapi dalam konteks biasa pertemanan anak-anak begitu kan, ledek sana ledek sini. Tapi kita diajarkan oleh ustadz kita agar tidak seperti itu gitu. Kita diajarkan juga, tidak boleh ada yang namanya bullying. Dan semakin kesini semakin baik karena yang diajarkan oleh Syekh juga itu tentang perdamaian, tentang toleransi, seperti itu mungkin. Jadi Syekh itu mengajarkan perdamaian dan toleransi. Betul. Bukan perpecahan atau bukan kita melihat non-muslim itu kafir yang harus dihukum atau yang mungkin kalau yang sekarang sering dikaitkan dengan Al-Zaitun adalah MII yang sering disebut orang yang padahal itu tidak benar, dan yang pola pikir MII ada Khalifah. Kalau di sana nggak ada. Saya selama belajar di sana dan saya sekarang masih di sana, itu saya tidak menemukan itu sama sekali. Nah, sekarang ke Mas siapa Mas? Mas Fahmi. Nah, kalau di mata Mas Fahmi, Mas Fahmi melihat sebuah pondok pesantren Al-Zaitun ini seperti apa? Yang saya rasakan cerita kali ya. Yes. Jadi selama saya dari MI di sana, MI angkatan pertama itu 2005 saya langsung masuk. Itu apa nih? Madrasah Ibtidaiyah Setara SD. Okay. Ya, Setara SD. Itu saya udah SMP di luar sebenarnya. Oke. Cuman kok ya emang tertarik untuk sekolah di sana dan harus hafal 30 juz 30. Ya, jadi saya masuk MI di sana nih, guru kita juga. Ini gurunya. Guru kita juga. Jadi saya dari MI sana sampai masuk SMA lulus di sana 2005 sampai 2012. Yang saya bisa dapat itu di sana karena fasilitas satu. Jadi semua olahraga yang ada di sana saya coba semua. Dan sampai saya juga ikut paduan suara. Gitu kan. Dan ini juga guru paduan suara saya. Gitu. Banyak ya, guru sampai 2010 kali saya. Itu juga salah satu keunggulan di Al-Zaitun, bahwa kita diajarkan metodik didaktik. Apa tuh? Jadi belajar mengajar. Nah, jadi walaupun Fahmi ini adik kelasku, tapi aku ngajarin dia, gitu.
jadi praktek mengajar. Oke. Ya, jadi karena temennya juga udah dijelaskan sama Mas Hani juga itu nasional sampai luar negeri, internasional gitu kan. Jadi ketika teman-teman dari Singapura, Malaysia datang ke Indonesia itu kita sambut, welcome, dan kita layani, kasih penginapan bahkan di rumah kita sendiri gitu. Gitu. Dan begitupun kita main ke Malaysia dan Singapura juga seperti itu disambut. Dan berarti rasa persaudaraannya itu benar-benar kuat ya? Sangat kuat. 6 tahun di sana, ya lingkungannya sama, aktivitasnya yang diulang-ulang, bangun pagi, tidur malam, on time jam 10. Kalau masih nyala lampu nih jam 10 itu udah di center-centerin tuh dari bawah sama ustadz-ustadz ya. Berarti ketat sekali ya sebetulnya ya, pengawasannya ketat sekali gitu. Iya. Dan apa istilahnya? Sorry ya, jadi bertanya lagi gitu. Iya. Yang dituduhkan kan sampai begitu ekstrimnya gitu ya. Katanya apa? Di sana boleh berzina dan cukup bayar 2 juta gitu. Maaf sekali ya sampai saya menanyakan lagi. Itu gimana mereka bisa sampai gitu dengan peraturan yang seketat ini gitu? Nah itu dia, itu asumsi-asumsi yang tidak ada dasar. Saya kan seperti Bang Kris datang ke sana juga menanyakan penilik-penilik di sana juga, ya tidak ada bukti apa-apa yang konkret gitu kan, malah dikembalikan kepada siapa yang memberikan statement itu, tanya sendiri gitu kan. Selama saya di sana tidak menemukan hal-hal seperti itu, ya emang tidak ada, mau ditemukan gimana. Iya gitu, hal-hal yang seperti itu gitu. Soalnya kan ini siswa santrinya aja begitu banyak, santriwatinya juga begitu banyak gitu. Kalau hal-hal seperti itu terjadi kan nggak mungkin yang tidak menyetujuinya itu diam aja gitu kan. Sebetulnya jadi nggak make sense sekali gitu. Jauh ya. Oke. Nah tapi kalau yang saya mau tanyakan nih, seorang Syekh Panji Gumilang dari angkatan 1 sampai muridnya melihat Syekh Panji Gumilang tuh sosoknya seperti apa sih? Syekh Panji Gumilang itu visioner sekali, jauh. Visioner, oke. Tapi sebagai murid bisa apa ya, berkomunikasi dengan baik gak sih dengan Syekh? Berkomunikasi baik itu di forum-forum tertentu ya kayak saya. Iya, karena kan ada ranahnya. Ada ranah masing-masing. Jadi pada saat saya melakukan kegiatan, kemudian bertemu bersama dengan kegiatan santri, itu baru bisa bertemu. Tapi yang jelas komunikasi bisa langsung dengan Syekh pada saat zikir Jumat. Setiap Jumat pasti Syekh ada dan bisa bertemu dengan seluruh santri yang ada. Gitu. Sombong nggak mas santri sama santriwatinya? Enggak dong, gitu. Kebetulan saya organisasi dan saya santriwati, jadi kalau kami yang di organisasi itu hampir bisa tiap hari ngobrol dengan Syekh. Nah, bahkan kami di organisasi kadang sering suka kebingungan karena tipe Syekh itu kalau nanya, ini kenapa begini? Misalkan kita buat program, kenapa begini? Terus kalau seperti ini, terus bagaimana? Jadi kayak kita detail tuh ya? Detail sekali. Harus A, B, C, D. Sangat detail. Jadi kalau misalkan kita diajarin, tunggu, kalau kita mau mengajukan ke Syekh itu harus detail dan harus bisa jawabnya. Itu poinnya. Gitu. Jadi sampai itu yang saya dapat dari beliau gitu. Sangat. Oke. Terus kalau sosok Syekh di mataku. Mbak ya. Yaitu aku juga merasakan bahwa Syekh sosok yang visioner karena aku ngerasa sering sekali gitu. Syekh sudah sampai K, aku baru sampai C. Banyak keputusan-keputusan yang atau kebijakan yang ini Syekh maunya gimana sih nih? Gitu. Nggak ngerti juga nih gitu. Terus oh, jadi baru belakangan kita tahu. Oh, begini maksudnya. Oh, berpikirnya jauh ke depan gitu ya. Iya. Sorry tadi Mas, aku potong Mas Imam. Syekh di mata Mas Imam. Ya, di mata saya itu visioner. Iya Mas Pami ya. Visioner karena waktu pas saya bela negara ya, saking visionernya ini, saya itu nepuk Pak Muldoko, kamu bakal jadi jenderal. Oh, ditepuk. Iya, waktu di Palagan itu seremonial buat penutupan bela negara. Itu kan ya sambutan dari Pak Muldoko dan ada sambutan juga dari saya juga ditepuk. Kamu bakal jadi jenderal dan benar jadi jenderal gitu.
Saking visionernya gitu. Oh, Syekh ditepuk sama Pak Muldoko. Pak Muldoko ditepuk sama Syekh akan jadi jenderal dan itu jadi kenyataan gitu ya. Oke, siap. Banyak sih tokoh-tokoh juga yang kesana juga ketika dikasih sambutan ya prediksinya tuh nggak pernah ini meleset. Keren ya. Kalau main saham bisa, wah ini cuancer sih. Makanya di Mahat itu bicara manajerial keuangannya juga tepat gitu. Dari kalau Jumatan terakhir kan membahas beliau udah biasa berbisnis gitu kan. Ya otomatis perhitungannya sangat matang untuk mengambil setiap keputusan-keputusan gitu sih. Yang saya menarik dari beliau yaitu. Oke, kita lanjut ke Mas Hani dulu, nanti aku ada pertanyaan lagi nih. Kesan Syekh di mata seorang Mas Hani. Kalau dari Kak Ica tadi visioner, Mas Fahmi juga visioner. Kalau aku visioner ke depan dan juga ke belakang. Jadi ada salah satu yang sering Syekh sampaikan itu jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Karena kita bisa belajar dari sejarah itu. Jadi Syekh dalam tadi yang disampaikan zikir Jumat itu sering kali menyampaikan pembelajaran terkait sejarah, mau sejarah apapun, sejarah NKRI, sejarah Indonesia, mau sejarah bangsa Timur, sejarah bangsa Cina, itu kita jadi paham gitu bahwa Syekh itu punya selain ke depan tadi juga ke belakang membaca sejarah. Melupakan akar kayaknya, di mana kita berasal gitu ya. Itu. Oke. Nah, kembali ke Mas Fahmi nih. Saya punya pertanyaan yang menarik. Pertama, bela negara. Itu boleh diceritain? Maksudnya itu jadi pelajaran atau apa? Terus yang kedua, tadi Mas Fahmi cerita Syekh itu mengajarkan manajerial keuangan yang begitu tight gitu ya. Apakah diajarin bisnis juga atau gimana? Oke, saya jawab. Karena kalau nggak salah Syekh sempat cerita ke saya kalau di sini itu ekonomi pendidikan ekonomi. Nah, Betul. Jadi dasarnya itu kan karena kita swasta harus kemandirian, Mas. Kemandirian itu kan balik lagi seberapa kuat fondasi kita untuk memanajerial semua lingkup. Ya kan, bicara pendidikan itu nggak lepas dari ekonomi. Semua pendidikan pasti nggak lepas dari bisnis, nggak lepas dari ekonomi. Ya kan, operasional dan lain-lain ya kan. Di situ ada profit, ya kan. Dari situ kita diajarkan sebagai harus mengetahui ekonomi pendidikan dan pendidikan ekonomi gitu. Dan tadi bela negara, saya itu dapat bela negara itu pas lagi gonjang-ganjingnya tahun 2011 yang masalah isu-isu yang sampai sekarang masih dibahas tidak relevan gitu kan, padahal sudah diputuskan pada tahun itu bahwa tidak ditemukan juga gitu kan. Ya langsung mungkin dari pemerintah itu langsung menugaskan harus ada pendidikan nasional terhadap pesantren. Makanya pas angkatan saya kelas 12 itu biasanya naik 11 kelas 12 itu tidak pulang, biasanya ada porseni, tapi ini khusus ada bela negara. Itu kegiatannya sama, bangun pagi itu di gedung pembelajaran pakai pelbet tidurnya. Yang pembinaannya itu langsung TNI yang ada semuanya, dan bangun pagi langsung olahraga keliling lapangan bola yang 6 yang parkiran mobil. Ya itu suruh kelilingin, bukan disuruh muter 3 kali putaran, habis itu senam, ya kan, gitu. Habis itu senam, terus makan itu juga seru lah. Cara makan kan kita di box di dalam ruangan. Jadi buka pisang aja, itu ada pendidikannya, Bang. Buset, serius? Belah buka kulit pisang itu harus 4, Bang. Nggak boleh 3, nggak boleh 2 gitu. Itu yang kita dapat. Itu maksudnya apa gitu kan, bahwa kita harus seperti manusia gitu. Dan saya tangkap kenapa seperti manusia, ya harus memanusiakan manusia
Lebih ke arah situ. Hal detail itu aja diajarkan sama bela negara itu. Jadi nggak mungkin lah ya kita nggak cinta Indonesia setelah Nggak mungkin banget gitu kan. Gitu sih Bang. Betul. Nah, lanjut saya mau bertanya ke Mas Fahmi dan teman-teman semua. Ada gak sih dampak negatif yang kalian rasakan sebagai alumni atau kepada mungkin ada adiknya atau saudaranya atau temannya yang masih bersekolah dan masih mondok di Al Zaitun dari tuduhan-tuduhan negatif yang begitu masifnya diberitakan oleh media sosial, media massa gitu. Ya. Kalau saya punya dampak dari keponakan sendiri, sepupu. Jadi langsung dia nge-share tentang berita-berita yang di TV yang ada, di-share gitu kan. Maksudnya apa, malah menanyakan apakah seperti itu, apakah seperti itu. Terus karena dapat informasinya potongan-potongan video yang viral, ya kan, tanpa tidak nonton full gitu kan, dan tidak datang ke sana juga untuk melihat langsung gitu kan, gitu. Jadi malah crashnya sama keluarga, gitu. Itu sepupu sendiri padahal. Jadi ya saya hanya bisa berbicara, ya kamu lihat saya, gitu. Dan apa yang saya perbuat terhadap kamu tidak mencerminkan apa yang diberitakan. Gitu kan. Terus sama istri saya. Istri kebetulan itu adalah guru di Banten, guru swasta. Gitu. Sama juga ketika ada pendidikan dari grup ustadz lah ya, pengajian gitu kan, datang ke sekolah juga memberikan statement hal yang bahwa jangan seperti pendidikan karena tupoksinya pendidikan, gitu kan. Ada statement langsung pendidikan yang menyimpang seperti di sana. Makanya langsung menjustifikasi nih, Ustadz udah pernah ke sono belum? Langsung kan istri langsung, aduh Mas, saya dikabarin dapat ucapan seperti itu nih di sekolahan, padahal guru-guru sekitar kan tahu, pada dia alumni gitu kan. Ya saya tekankan, ya udah, bagi yang tidak tahu ya sudah gitu. Kamu tetap jadi guru yang baik seperti guru gitu. Wow. Udah gitu sih Mas. Oke, siap. Lanjut ke Mas Ani. Kalau saya dampak yang saya rasakan dari keluarga ada. Jadi sama ceritanya, karena informasi-informasi yang didapatkan dari media, jadi mereka juga bertanya, dan kan mereka juga paham bahwa saya pernah sekolah di sana. Jadi mereka bertanya, langsung mengkonfirmasi seolah-olah saya tempat konfirmasi gitu kan. Itu betul tidak yang seperti itu? Kalau betul bagaimana gini gitu. Mereka bertanya, tetapi kan sudah ada efek daripada informasi itu kan. Katanya begini, itu bener nggak gitu. Itu kan ketidaknyamanan buat saya. Secara psikologi kok saya harus menjawab pertanyaan yang bahkan saya sendiri tidak tahu gitu loh. Dan untuk saudara saya yang lain kan paham seperti apa. Oh, kalau Sani mah kayak gitu, jadi maksudnya kayak gitu, tidak sejelek seperti apa yang diberitakan gitu. Jadi Mas Saninya bagus kok, beritanya kayak gini gitu. Jadi ini sendiri gitu dengan ini kita gitu, dengan sikap kita, performa kita gitu. Itu dari keluarga lah. Saya kebetulan tinggal di daerah sekitar Mahat. Saya juga anak daripada karyawan Mahat. Jadi saya tinggal di situ. Dan dampak secara sosial terasa. Jadi warga sekitar itu kan pahamnya itu, wah Al Zaitun ada bangunan luas begitu kan. Mereka tidak mau tabayun, ngobrol sendiri gitu kan, tapi menjudge gitu, wah orang Al Zaitun gini banyak gitu. Dan itu terdampak juga ke kita dalam artian anak karyawan yang tinggal di daerah situ. Terus jadi ada pandangan sebelah mata gitu yang mereka berikan ke kita. Nah, itu terdampak. Bahkan
banyak berita belakangan ada yang menyampaikan bahwa Al-Zaitun tidak punya dampak apa-apa terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Ada yang sampai berkata Al-Zaitun nggak punya manfaat. Ya gimana ya kalau kita bilang lucu seperti itu kalau saya menanggapinya, karena apa? Kita seperti yang disampaikan, kita kalau bilang pertanian kita menerima apa istilah dalamnya ya? Masyarakat sekitar. Iya, masyarakat sekitar kita dipekerjakan gitu dari pekerja sekitar, terus pembagian zakat kita kan nggak jauh-jauh ke masyarakat sekitar gitu. Kemudian akhirnya kebetulan saya mahasiswa aktif di kampus Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Akhirnya kita melakukan penelitian gitu. Rektor daripada IAI melakukan penelitian. Dampak dampak apa sih Al-Zaitun terhadap masyarakat sekitar? Dan secara ilmiah gitu, kita kan nggak bisa ngomong Al-Zaitun punya dampak, tapi kita nggak membuktikannya secara. Akhirnya kita lakukan penelitian dan itu sudah terbit dan tidak benar yang dikatakan. Tapi seperti itu dampak-dampak yang saya rasakan seperti itu. Oke, siap. Nah, silakan Mbak. Aku sedikit nanggepin tadi Mas Sani ya, masalah dampak. Karena aku kan angkatan 1. Aku tahu banget seberapa gersang dahulu kala di tahun 1999. Nah, kemudian sekarang aku juga ngelihat dan langsung datang kemarin juga pas Muharram aku hadir, udah teduhnya seteduh apa saat ini gitu. Jadi itu dampak yang kelihatan yang dilihat langsung oleh mata gitu. Sebenarnya kalau ngomongin dampak ya itu paling gampang dan kelihatan gitu. Foto before afternya juga bisa dilihat ya gitu. Nah tapi kalau untuk yang aku pribadi, aku sih hanya terdampak di media sosial ya gitu. Kadang kalau misalkan kita mau post itu gitu, kalau posting tentang Al-Zaitun mikir-mikir dulu nih ya gitu, karena serangan netizen Indonesia itu sangat sadis gitu. Aku sekali trial untuk posting tentang, bahkan bukan tentang Al-Zaitun ya, tapi aku bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi satu jua gitu. Itu aja udah langsung, karena fotonya waktu pas Muharram gitu. Foto pas Muharram aku posting, kemudian banyak netizen juga tahu bahwa itu di Al-Zaitun. Langsung pertanyaan pertama, situ udah masih perawan nggak? Serius sampai segitunya? Sangat serius. Ada beberapa gitu kan, tapi aku nggak mau jawab, ngapain juga gitu, kenal juga enggak gitu kan. Padahal kalau mau dijawab, oh sekarang aku udah nggak perawan karena aku punya anak 1. Gitu kan, gitu. Kalau mau jawab sih simple sebenarnya, cuma ngapain nyapain jempol gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari teman-teman yang lain juga gitu, bahkan yang terbaru aku dapat info dari temanku di Garut, dia punya TK sampai dia mendirikan TK. PAUD gitu, PAUD TK. Nah, sampai dia cerita gitu, Kak, aku punya dampak bahwa saat ini gitu, ini kan tahun ajaran baru ya gitu. Tidak ada satu murid pun yang mendaftar karena memang dia mengatakan bahwa saya lulusan Al-Zaitun. Gitu, sehingga masyarakat tahu bahwa kepala sekolahnya atau yang punya TK-nya itu lulusan Al-Zaitun, sehingga ya udah gitu. Terus ya udah gitu, saya hanya bisa istighfar aja gitu. Bismillah, semoga masalah ini cepat selesai. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini mungkin banyak banget teman-teman kami yang alumni yang takut untuk mengakui bahwa saya alumni Al-Zaitun gitu. Padahal harusnya saya berharap jangan sampai takut untuk mengakui bahwa saya alumni Al-Zaitun gitu. Salahmu di mana gitu. Bahkan banyak teman-teman alumni kok yang berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Kenapa nggak di blow up yang itu? Betul. Nah, sedangkan teman-teman yang sudah sukses atau mereka memang sudah punya posisi, banyak juga yang memikirkan kalau saya mengakui saya alumni Zaitun itu juga akan berdampak ke bisnis. Betul. Gitu. Jadi stop dong netizen Indonesia gitu ya gitu. Ini dampaknya menyasar ke hal yang bukan gitu. Salah kami apa gitu. Itulah ya. Jadi sampai kayak dramatis gitu. Belum lagi adik-adik yang baru mulai masuk gitu kan. Iya.
kalau adik-adik yang baru mulai masuk atau bahkan yang baru lulus mungkin mentalnya belum sekuat yang angkatan pertama gitu kan ya gitu. Karena angkatan pertama udah banyak banget gitu. Udah mengalami berbagai ombak gitu. Nah, jadi ayo jadi netizen cerdas lah. Oke. Nah, terakhir deh harapan untuk para netizen Indonesia dan media massa sekelas TV-TV nasional yang memberitakan Al Zaitun. Harapan kalian tuh seperti apa sih? Ya, boleh Mas Ani. Oke. Harapan saya terkait yang ramai ini adalah saya latar belakang saya komunikasi. Ya. Saya juga mempelajari terkait sistem informasi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya sering kita ucapkan gitu. Setiap ada informasi yang datang kepada kita recheck and recheck. Kita diajarkan untuk tabayun. Iya. Nah itu, jadi kita tabayun dulu deh. Nah setelah tabayun dan kesana gitu kan, Zaitun, bolehlah menilai sendiri gitu. Yang terjadi kan belum kesana, belum tahu, hanya melihat dari datanya itu bukan data valid begitu kan, sudah menjudge itu sih. Jadi harapan saya, ayo sama-sama kita sebagai warga negara yang baik, kita punya hukum, kita punya etika dalam bernegara, jadi lakukan itu gitu. Jadi bertabayun gitu. Itu saya. Siap. Dari Silakan. Aku dulu Ya. boleh. Harapannya netizen Indonesia. Ya itu tadi ya gitu. Harus jadi netizen yang cerdas lah gitu. Jangan jadi sumbu pendek. Jangan gampang tersulut kemudian langsung ngejudge bahwa kalau salah satu ada yang salah, maka semuanya salah gitu. Enggak dong gitu. Bahkan misal ada alumni yang korupsi, satu orang nih korupsi, kan banyak ya gitu. Di Indonesia kasus korupsi ada berapa gitu. Terus habis itu dia korupsi satu orang. Terus alma maternya yang kena. Terus alumninya semua kena, kan enggak gitu. Jadi ayo dong gitu. Jangan seperti ini gitu. Kita tuh kan gemah ripah loh jinawi, ramah tamah gitu. Itu yang harus dikedepankan dong gitu di masyarakat gitu. Jadi ayo kembali lagi ke akar kita, bangsa Indonesia yang penduduknya ramah, kemudian bersahaja dan mau menerima perbedaan. Betul. Itu. Setuju. Dari saya. Silakan Mas Fahmi. Untuk para netizen dulu ya yang pertama. Untuk para netizen Indonesia, alangkah baiknya hadir dan lihat sendiri. Karena kita menjelaskan seindah apapun, sebagus apapun, kalau tidak melihat sendiri, datang sendiri, kayak Mas Kris nih datang sendiri gitu, melihat langsung, menilai langsung, ya tidak terjadi apa-apa dan tidak seperti apa yang diberitakan. Seperti TV nasional yang beritanya itu aja diulang-ulang, videonya kapan ditayanginnya itu lagi, narasumbernya juga itu aja yang nggak banyak, sampai di terakhir itu antara Bang Pablo sama yang mengaku wali santri gitu kan. Ya mungkin masyarakat harus bisa melihat sendiri gitu kan, di TV itu objektif atau enggak, atau mau hanya menaikkan rating gitu. Terus bagi para pemangku agama juga bijak dalam melihat situasi yang ada di sekarang ini terhadap Al Zaitun. Sudah sekian. Siap. Terima kasih teman-teman alumni semua yang sudah hadir di Ngobrol Penting. Mudah-mudahan dengan apa yang kalian sampaikan kita bisa mengcover yang katanya cover both side gitu. Nggak berat sebelah, nggak itu aja kita hadirkan top alumni-alumni nih yang memang juga pernah bersekolah di Al Zaitun. Oke, jadilah netizen yang bijak kata mereka. Mudah-mudahan orang-orang penting bijak dalam nah itu dia. Thank you, sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya.